Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya Nurul Judika dari di sini saya akan menjelaskan materi mengenai resiko likuiditas. Baik, jadi di sini ada definisinya ya. Resiko likuiditas ini merupakan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang jatuh tempo dengan cepat dan dengan harga yang wajar. Lalu, urgensinya yaitu ancaman serius bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko likuiditas ini dapat menyebabkan kerugian finansial, bahkan kebangkrutan. Selanjutnya, sumber-sumber umum risiko likuiditas ada 4. Yang pertama yaitu risiko dana, yaitu penarikan dana secara tiba-tiba oleh investor atau debitur dapat menguras likuiditas perusahaan. Dan yang kedua yaitu kredit macet. Nah, kredit macet ini piutang yang tidak tertagih dapat menghambat arus kas dan mengurangi likuiditas perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset ini seperti saham atau properti dapat mengurangi dan juga dapat mengurangi likuiditas perusahaan. Kemudian yang keempat ada perubahan regulasi. Perubahan regulasi ini dapat mempengaruhi akses perusahaan terhadap pendanaan sehingga mempengaruhi likuiditas. Selanjutnya ada risiko likuiditas pendanaan dan juga likuiditas pasar. Jadi yang pertama, kalau risiko likuiditas pendanaan ini ketidakmampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan baru ketika dibutuhkan, sedangkan risiko likuiditas pasar yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk menjual aset dengan cepat dengan harga wajar yang ada di pasar. Kemudian di sini ada pengukuran dan manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, rasio likuiditas. Jadi menghitung rasio likuiditas ini seperti rasio lancar dan rasio cepat. Bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu ada simulasi. Melakukan simulasi untuk memproyeksikan dampak potensial dari skenario likuiditas yang Kemudian yang ketiga ada manajemen arus kas, yaitu mengelola arus kas secara efektif untuk meminimalkan risiko likuiditas. Dan yang terakhir ada diversifikasi pendanaan, yaitu memperoleh pendanaan dari berbagai sumber untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Oke, di sini ada contohnya ya, dampak pandemi COVID-19 tahun 2020 kemarin terhadap risiko likuiditas. Yang pertama yaitu penurunan pendapatan. Jadi pembatasan aktivitas bisnis menyebabkan penurunan pendapatan dan juga arus kas. Dan yang kedua ada peningkatan resiko kredit ya. Di sini pelanggan gagal bayar kredit karena kehilangan pekerjaan atau kesulitan untuk menghasilkan materi gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada peningkatan penarikan dana, yaitu investor menarik dana dari pasar saham dan obligasi dan menguras likuiditas perusahaan. Kemudian di sini ada strategi mitigasi risiko likuiditas. Yang pertama yaitu manajemen arus kas yang efektif. Jadi ini caranya itu meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan piutang, mengurangi biaya operasional, dan mengelola inventaris dengan hati-hati. Yang kedua yaitu diversifikasi pendanaan, yaitu memperoleh pendanaan dari berbagai sumber seperti bank, pasar modal, dan investor swasta. Yang ketiga ada peningkatan likuiditas aset ya. Jadi ini menjual aset yang tidak likuid untuk meningkatkan kas perusahaan. Dan yang keempat, manajemen risiko kredit, yaitu melakukan analisis kredit yang ketat sebelum memberikan pinjaman. Oke, di sini yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama ada kelangsungan hidup. Yang kedua ada manajemen risiko, yaitu membangun strategi mitigasi risiko yang efektif untuk menjaga likuiditas perusahaan. Dan yang ketiga ada mengelola arus kas, yaitu mengelola arus kas secara ketat dan efisien. Dan yang terakhir ada memperkuat likuiditas untuk meningkatkan likuiditas perusahaan melalui strategi yang tepat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.